Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini, saya coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan semua. Terkait pertanyaan bagaimana cara memperoleh dana CSR. Mungkin rekan-rekan juga masih banyak yang bertanya tentang bagaimana cara memperoleh dana CSR itu. Nah, di video kali ini, saya akan coba menjawabnya untuk kalian. Di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas terkait dengan apa itu dana CSR. Dari video ini, saya harap rekan-rekan bisa memahami apa itu sebenarnya dana CSR. Sehingga CSR bukan lagi dipahami seperti yang banyak dipahami oleh banyak perusahaan atau sering kita baca di beberapa media ketika CSR dikaitkan dengan donasi perusahaan, bagi-bagi sembako, sunatan massal, dan sebagainya. Meskipun program-program itu bisa kita katakan baik, namun belum tentu bahwa program-program itu adalah CSR yang substansial. Sehingga perlu ditekankan kembali, menyamakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun CSR ketika di bahasa Indonesia kan bisa berarti tanggung jawab sosial dan perusahaan. Tetapi kedua hal ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Karena pada TJSL sendiri misalnya, ada elemen yang hilang dari CSR, yaitu profit. Sebagaimana kita ketahui bahwa landasan dasar CSR adalah triple bottom line, yaitu profit, people, and planet. Sehingga menjadi penting untuk kita semua benar-benar memahami CSR itu sebagai manajemen dampak. Dampak di sini adalah dampak yang timbul oleh aktivitas bisnis perusahaan itu, baik itu yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Utamanya dampak negatif. Tentu perusahaan harus mengelola semua dampak-dampak negatif yang mereka timbulkan dari aktivitas bisnisnya. Jadi sekilas saya kadang merasa heran jika kemudian ada misalnya oknum bupati yang kemudian mengharapkan dana CSR. Itu saya pahami sebagai mereka mengharapkan ada dampak yang dikelola oleh perusahaan itu. Bukan dengan tanda petik mengharapkan dana CSR-nya, lalu mengalihkan untuk program-program yang lain. Sebelum saya lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana cara memperoleh dana CSR itu, maka ada beberapa hal yang perlu rekan-rekan ketahui terkait bagaimana pelaksanaan CSR itu sendiri. CSR sebenarnya memiliki bentuk yang sangat beragam, di mana setiap perusahaan tentu mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam melaksanakannya. Namun secara umum, setidaknya perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan 4 model. Model yang pertama yaitu keterlibatan langsung, di mana pada model ini perusahaan akan melakukan CSR secara langsung kepada masyarakat umum. Biasanya, program-program ini ditujukan kepada masyarakat yang berada di ring 1 atau lokasinya dekat dengan perusahaan. Atau dengan kata lain, area lokasi program tersebut terjangkau atau bisa diakses oleh perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan biasanya akan lebih memilih untuk terlibat langsung di dalam program. Selain melalui keterlibatan langsung, perusahaan juga ada yang mendirikan yayasan atau organisasi sosial. Kita bisa melihat di Indonesia, ada banyak perusahaan atau brand-brand ternama yang kemudian mendirikan semacam yayasan, foundation, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengelola program CSR mereka. Namun secara rinci, tujuan dari model CSR ini yaitu untuk membangun yayasan sosial yang bisa menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. Melalui yayasan atau organisasi sosial inilah,
program CSR tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu menjalin kemitraan. Model yang satu ini dilakukan perusahaan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak luar ataupun pihak lain. Mitra biasanya diajak bekerja sama. Tentu mitra di sini adalah mereka yang memang sudah mempunyai fokus utama di dalam bidang kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan lingkungan. Di Indonesia kita bisa banyak menemukan lembaga-lembaga sosial seperti Palang Merah Indonesia, Dompet Duafa, ataupun lembaga-lembaga sosial lain yang menjalin kerjasama dengan perusahaan. Meski demikian, ini tidak berarti bahwa kemitraan itu hanya akan dibangun oleh kemitraan formal. Bisa juga kemitraan ini dibangun bersama masyarakat atau komunitas tertentu, selama memiliki visi misi yang sama, serta fokus kepada upaya bagaimana mengelola dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Model yang keempat, yaitu bergabung dengan konsorsium. Model yang terakhir ini adalah dengan bergabung maupun hanya mendukung konsorsium. Buat rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu konsorsium, konsorsium adalah sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak perusahaan guna melakukan sebuah proyek. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan akan tergabung ke dalam forum CSR daerah yang biasanya rekan-rekan bisa lihat di bawah koordinasi Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bapeda. Nah, melalui forum inilah biasanya program CSR akan dilaksanakan, di mana biasanya Bapeda akan menyediakan sejumlah data, lalu kemudian perusahaan yang memiliki visi dan misi yang sama, kemudian akan mengelola program CSR berbasis kepada data tersebut. Tentu saja, keempat model yang dilaksanakan oleh perusahaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun bisa saya katakan bahwa model dengan cara kemitraan bisa menjadi pilihan terbaik dari keempat model yang lain. Nah, jika rekan-rekan tadi sudah mengetahui bagaimana biasanya cara perusahaan melaksanakan kegiatan CSR itu, sekarang kita lihat apa saja yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Sekilas kita mungkin bisa melihat di website perusahaan atau di dalam publikasi CSR dan sebagainya, CSR yang dikotak-kotakan, baik itu ke dalam bidang kesehatan, bidang lingkungan, bidang kebudayaan, dan sebagainya. Sebenarnya hal itu hanya memuat dari dua unsur subjek inti yang ada di dalam CSR. Jika kita umpamakan subjek inti itu adalah suatu rumah, maka setidaknya ada 7 ruang yang harus dikelola oleh perusahaan, sehingga perusahaan tentu saja tidak boleh hanya memilih satu ruang itu. Ruang-ruang yang saya maksudkan ini, itulah yang disebut sebagai subjek inti CSR di dalam ISO 26000. Di wilayah inilah kemudian program-program CSR harus dikembangkan, yang mana dari semua aktivitas atau kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus bertujuan kepada pembangunan berkelanjutan. Jadi jika rekan-rekan ingin memperoleh dana CSR, tentu harus memperhatikan area mana yang akan dikelola dan tujuan apa yang harus dicapai, sehingga menyesuaikan antara subjek inti dan aktivitas yang akan dilakukan dan juga tetap bertujuan kepada pembangunan berkelanjutan. Maka di situ kita bisa melihat ada sinergi antara program dan tujuannya. Dari sini kita kemudian bisa menilai dari bagaimana CSR suatu perusahaan. Misalnya, ketika ada industri otomotif, kemudian melakukan inisiatif dengan membagi-bagi sembako, kita bisa menanyakan, apa tujuannya? Atau ada industri perbankan yang kemudian heboh dengan memberitakan telah melakukan sunatan massal seprovinsi. Kita pun bisa menanyakan, apakah program tersebut bisa mengelola dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut? Namun tetap, diskusinya tidak sesederhana itu, karena bagaimanapun, kita tetap harus mengapresiasi kegiatan mulia yang dilakukan oleh perusahaan yang utamanya berkaitan dengan keterlibatan dan pengembangan masyarakat. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin ingin memperoleh dana CSR ini, jadi lebih baik jika kemudian memperhatikan program yang akan dilakukan terlebih dahulu,
sehingga memungkinkan rekan-rekan untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan itu, sekaligus juga melihat core bisnis atau inti bisnis dari perusahaan itu. Misalnya jika perusahaan itu adalah industri pertambangan atau industri perkebunan kelapa sawit, tentu rekan-rekan juga harus bisa menilai dampak apa yang mereka timbulkan, sehingga program CSR apa yang bisa kita mitrakan dengan mereka untuk mengolah dampak itu. Disinilah saya kemudian lebih mengharapkan bahwa posisi kita sebagai stakeholder dari perusahaan berada dalam posisi yang seimbang. Artinya tidak ada lagi istilah tangan di atas dan tangan di bawah, di mana perusahaan hanya akan menjadi pemberi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang orientasinya seringkali hanya dikaitkan dengan masalah donasi. Meskipun itu perlu, tetapi sebenarnya ada program yang bisa kita mitrakan lebih jauh, yang pada gilirannya semua itu akan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan untuk mengatasi dampaknya, tetapi juga kita sebagai masyarakat, di mana dampak-dampak perusahaan itu bisa terkelola dengan baik. Itu artinya ada sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, informasi-informasi terkait dengan CSR ini sebenarnya bisa dilihat dari website perusahaan atau laporan-laporan keberlanjutan perusahaan, termasuk juga publikasi yang mungkin mereka lakukan, baik itu melalui media nasional ataupun melalui media sosial mereka. Dan jika kita lihat dalam praktisnya, kita juga bisa melihat ada banyak perusahaan yang cukup aktif menginformasikan kepada stakeholder mereka untuk mengajukan proposal, baik itu melalui call of paper ataupun dengan menggelar lokakarya. Nah, melalui kesempatan-kesempatan inilah rekan-rekan bisa mengajukan program-program yang ingin rekan-rekan mitrakan bersama perusahaan tersebut. Tetapi tetap dengan logika bahwa CSR adalah manajemen dampak, di mana program CSR harus digunakan untuk mengolah dampak tersebut, bukan sebagai donasi perusahaan.